Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Fajanugroho dengan NIM 122221071. Hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi yang menarik di bidang lingkup kajian semantik, yaitu relasi makna, sinonim, dan antonim. Pastinya teman-teman sudah tahu ya sinonim dan antonim itu apa, karena kita sudah belajar materi ini dari SD sampai kita masuk di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia FIB Unair. Jadi simak materi hari ini sampai selesai ya. Oke, kita masuk ke slide 2, yaitu definisi dan konsep sinonim. Apa itu sinonim? Sinonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki makna sama atau hampir sama. Kedua kata dapat digunakan secara bergantian dalam konteks tertentu tanpa mengubah makna kalimat secara signifikan, meskipun mungkin ada perbedaan nuansa halus. Dalam artian yang simpel, sinonim adalah persamaan kata. Contoh dasar yaitu adalah besar dan besar memiliki makna identik, sedangkan cantik dan jelita hampir sama dengan nuansa estetika yang sedikit berbeda. Kemudian kita lanjut ke slide 3, yaitu masuk ke jenis-jenis sinonim dan contohnya. Contoh pertama yaitu sinonim identik, makna persis sama. Contohnya yaitu membeli dan berbelanja, mobil dan kendaraan bermotor. Kalimatnya, saya membeli buku sama dengan saya berbelanja buku. Contoh lagi yaitu misalnya saya mengendarai mobil atau sama dengan saya mengendarai kendaraan bermotor. Yang kedua, sinonim mirip, makna hampir sama dengan nuansa berbeda. Contohnya cantik dan jelita, malu dan sungkan. Kalimatnya yaitu wanita itu cantik versus wanita itu jelita. Jelita lebih elegan. Contoh lagi yaitu adalah pria itu tampan versus pria itu sangat cakep, begitu. Yaitu selanjutnya ada sinonim sebagian, makna mirip hanya dalam konteks tertentu. Contohnya yaitu mata, organ visual dengan pusat mata kota. Kalimatnya, mata saya lelah, berbeda dari mata kota itu ramai. Contoh lagi yaitu tentang ibu. Ibu sebagai anggota keluarga dan ibu sebagai pusat. Contohnya, ibu saya perempuan, berbeda dari ibu kota Jawa Timur yaitu Surabaya. Kemudian lanjut ke slide 4, yaitu ada definisi dan konsep antonim. Apa itu antonim? Antonim adalah pasangan kata yang memiliki makna berlawanan atau kebalikan. Kedua kata berada pada posisi ekstrem yang berbeda, sehingga jika satu kata merujuk pada sesuatu, kata lainnya merujuk pada kebalikannya secara fundamental dan mutlak. Dalam arti antonim yaitu lawan kata. Contoh dasarnya itu ada panas dan dingin, besar dan kecil, baik dan jahat, menunjukkan oposisi yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian lanjut ke slide 5, yaitu ada jenis-jenis antonim dan contohnya. Yang pertama ada antonim gradable, yaitu kebalikan yang dapat bervariasi secara bertahap. Contohnya panas dan dingin, besar dan kecil, tinggi dan rendah. Kalimatnya, hari ini panas, kemarin lebih dingin, ada gradasi. Yang kedua, antonim komplementer, yaitu kebalikan yang bersifat mutlak dalam arti ya atau tidak. Contohnya hidup dan mati, benar dan salah, ada dan tidak ada. Kalimatnya, dia hidup atau mati, dalam kurung tidak ada opsi di antara. Yang terakhir ketiga yaitu antonim relasional, artinya kebalikan yang saling tergantung dan melibatkan hubungan. Contohnya yaitu guru dan murid, penjual dan pembeli, induk dan anak. Kalimatnya, guru mengajar murid, membutuhkan kedua pihak. Selain itu ada orang tua dan anak, suami istri, dan lain-lain. Lalu lanjut ke slide 6, itu ada kesimpulan dan aplikasi dalam berbahasa. Itu ada 3. Yang pertama, manfaat relasi makna. Pemahaman sinonim dan antonim meningkatkan kemampuan berbahasa, memperkaya ekspresi, dan membantu komunikasi yang lebih efektif dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penerapan praktis.
Gunakan sinonim untuk menghindari pengulangan kata dalam menulis dan manfaatkan antonim untuk membuat kontras yang jelas dalam argumentasi dan persuasi komunikatif. Yang terakhir, terus berkembang. Kembangkan kosakata secara berkelanjutan melalui membaca, menulis, dan praktik berbicara aktif untuk menguasai relasi makna secara mendalam dan natural. Itu adalah kesimpulan dari sinonim dan antonim. Kemudian di slide 7 ada referensi yang saya gunakan tuh ada 3. Yang pertama, Cair Abdul tahun 2012, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia Jakarta Rineka Cipta, berisi penjelasan tentang antonim dan jenis-jenisnya dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, Munira tahun 2016, Kajian Semantik Sinonim, Antonim, dan Homonim, penjelasan tentang antonim dan homonim dengan contoh dalam bahasa Makassar. Yang ketiga, Suwandi tahun 2008, Semantik, Teori, dan Aplikasinya, membahas relasi kemaknaan seperti sinonim, antonim, homonim, dan polisemi. Oke, sekian dari yang saya jelaskan tentang sinonim dan antonim. Semoga kita dapat memahami materi tersebut walaupun kita sudah mengenalnya dari sekolah, tapi alangkah baiknya kita terus mengingat dan juga mengenal materi sinonim dan antonim. Walaupun kelihatannya gampang, tapi setidaknya kita tetap mengetahui juga jenis-jenisnya dan contohnya. Karena kita dari SD itu pasti cuma belajar contohnya aja dan belum bisa masuk ke jenis-jenisnya. Maka dari itu di materi ini saya juga menjelaskan tentang contoh dan juga masuk ke jenis-jenis apa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.